kembali lagi di Duta Auto Solution. Hari ini kita mau bahas pemasangan peredam di mobil Expander ini. Yuk kita lihat. Ini contoh pintu yang belum terpasang peredam. Platnya tipis. Platnya tipis ya. Paling seberapa mili. Jadi karena platnya tipis, suara dari luar itu masih masuk banget ke dalam mobil. Ya mungkin alasan dari ATPM, alasan dari pabrik mobil biar cost-nya murah, harga jualnya murah, lalu bodinya biar enteng, nggak berat, tapi ya resikonya jadinya suara dari luarnya sangat masuk ke dalam. Nah, kita bisa cara mengatasinya dengan pemasangan peredam ya. Ini contoh pintu yang sudah pasang peredam. Peredam ini kita memakai merek CTK, tipenya Praktik. Peredam ini 100% dari Ukraina, asli. Dan dia beratnya itu satu lembarnya 1,2 kilo. Berat juga loh guys. Padahal ini bahannya udah karet, aluminium batil. Gimana yang bahan aspal ya? Yang bahan aluminium batil lagi itu beratnya selembarnya 1,2 kilo. Gimana yang aspal? Lalu ini kita pemasangan satu pintu itu 3 lembar. Lapisan pertama kita memasangnya di kulit bagian luar si pintu. Lalu lapisan keduanya kita memasang di lubang-lubang pintu. Nah, si lubang-lubang ini kita tutupin full peredam. Lubang-lubangnya kalau mau lebih bagus kita kasih plat dulu ya. Plat 0,5 mili biar lebih rigid. Terus lapisan ketiganya kita pasang di door trim. Kalau di door trim kita memakai bahan busa. Kalau di CTK tipenya itu CTK elastik. Kalau yang tadi kan CTK Praktik, bahannya aluminium batil. Yang elastik ini dia buat meredam suara. Kalau yang Praktik aluminium batil, dia fungsinya itu buat nahan suara. Jadi bikin plat mobil kita tuh jadi tebel. Nah, di depan saya sekarang tuh udah ada bermacam-macam jenis peredam, semuanya dari merek CTK. Dari berbagai jenis peredam ini, fungsinya itu juga beda-beda. Tapi yang tadi kita pasang di Expander, itu cuma 2 tipe ini. Ini aluminium batil, dan ini elastik bahan spon. Ternyata selain dari 2 ini tuh masih banyak lagi yang lain. Yuk kita bahas ya. Kalau untuk aluminium batilnya, CTK itu cuma ada 3 tipe. Yang paling mahal tuh ini. Paling mahal tuh namanya CTK Premium. Ini tebelnya 1,8 mili. Loh, kenapa kok bisa lebih mahal ya? Nah, jawaban dari si CTK-nya. Jadi si CTK Premium ini dia bukan hanya karet, tapi dia karet campur dengan polimer. Jadi dia bisa bikin bahan itu jadi lebih enteng, tapi lebih kuat. Kuat ini. Kita dorong-dorong ini masih rigid. Yang kedua itu ada CTK standar namanya. CTK standar ini tebelnya 2 mili. Dia bahannya itu karet. Jadi beda dengan CTK Premium. Buat CTK Premium kan dia karet campur polimer. Kalau si CTK standar ini dia bahannya pure karet dengan aluminium. Bahannya tebel juga. Ya. Caranya kita buat lihat tebel kita gini nih, dia nggak melayap. Nah, terus setelah CTK standar, di bawah CTK standar ada Praktik. Praktik ini tipe termurah dari CTK, yang CTK di Indonesia. Tapi walaupun dia tipe terendah, bukan berarti nggak bagus. Kalau dibandingkan dengan merek lokal lain, menurut saya ini jauh lebih bagus. Walaupun si merek lokal itu tipe tertinggi. Nah, dari CTK dia lemnya itu menggunakan
Namanya mereknya Henkel. Henkel itu merek lem asal Jerman. Jadi kekuatannya katanya tahan sampai 150 derajat. Jadi ketika dibakar bisa 50 derajat, si lemnya ini masih kuat nempel. Nah, dari 3 jenis peredam aluminium batil, fungsinya itu supaya bikin plat mobil kita jadi rigid. Jadi masangnya itu bisa di plat atau di plastik. Nah, kalau ini silent matte. Silent matte itu sebenarnya dia lebih seperti glass wool. Cuman kalau glass wool itu kan tebal. Kalau ini dia bahannya lebih tipis. Tapi si CTK yakin manfaatnya itu sama dengan glass wool yang tebal, walaupun dia tipis. Ini masangnya biasanya tuh di lantai di atas aluminium batil. Misalkan di lantai kita udah pakai plastik, ya kan? Setelah pasang plastik, di atasnya kita pakai ini. Cuman ada beberapa mobil yang bawaan dari pabriknya itu udah dapat glass wool. Contohnya Fortuner VRD yang kemarin kita pernah pasang juga, VRD yang 2021. Dia itu dari pabrikan udah dapat glass woolnya, jadi kita nggak perlu pakai ini lagi. Jadi kita pinter-pinter aja sih untuk pasangnya. Dia setelah ini ada tempo fix. Tempo fix ini masangnya itu di pintu. Di pintu bagian luar biasanya kita tempel aluminium batil dulu. Nah, setelah aluminium batil kita tempel ini. Kalau ini tuh dia tahan air, jadi kita boleh tempel di pintu bagian luar. Oke, setelah itu ada ini namanya silent fix. Silent fix ini fungsinya buat kita pasang di door trim, di backlighting yang plastik, supaya dia tidak ada gesekan antara plastik. Jadi kita pasang di yang panel plastiknya. Jadi tujuan itu supaya nggak gesek di plastik, nggak ada gesekan yang bahan yang sama-sama keras. Silent fix. Lalu ada line fix, CTK line fix. Nah, kalau ini insulation, jadi dia itu fungsinya buat meredam suara. Jadi dia bisa menyerap suara. Jadi kita nggak boleh pasang di bagian belakang speaker. Ini selain dia bisa meredam suara, dia juga menyerap air kalau kena air. Jadi kita nggak boleh pasang di belakang speaker. Ini pasangnya tuh harus yang di tempat yang aman, nggak ada air. Fungsinya buat menyerap suara. Dia biasa di panel-panel plastik sih, di door trim, backlighting, terus di dashboard itu bisa. Setelah itu ada elastik. Nah, ini yang tadi kita pakai di expander. Ini fungsinya sama, elastik sama si line fix. Cuman harganya lebih mahal yang ini, yang line fix. Jadi tadi kita di expander kita pasang elastik. Mungkin kalau dengan alat mungkin ada perbedaan signifikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar, kita rasakan tidak ada perbedaan signifikan, sama-sama menyerap suara. Terus ada CTK, namanya CTK Wave Fix. Ini fungsinya sama buat meredam suara. Sepertinya kalau buat meredam suara, bahan ini tuh udah paling bagus ya. Penyerapan suaranya dia paling banyak dan harganya juga agak mahal. Jadi makanya tadi di expander saya lebih milih pasang ini, karena untuk fungsi kurang lebih dia sama. Tapi kalau diukur secara alat, dia penyerapan suaranya lebih tinggi. Oke. Nah, yang terakhir itu ada tempo fix. Ini bahannya aluminium, belakangnya spon. Ini fungsinya hanya buat menahan panas. Pasangnya di plafon atau di area kap mesin. Hanya untuk tahan panas ini, tidak menyerap suara. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang peredam merek CTK. Untuk kalian yang belum jelas, kalian bisa langsung hubungin kita, boleh chat di komen atau boleh langsung hubungin nomor telepon kita. Semoga video saya bermanfaat buat kalian dan kebesokannya kalian pada saat pasang peredam itu tidak salah jalan.
Yang paling penting kalian pada saat mau pasang peredam, pilih installer yang sudah bisa dipercaya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.